Sesulit apa sih cari kerja zaman sekarang? Apa benar saingannya semakin banyak? Faktanya, job fair atau bursa kerja yang iklannya seliweran di media sosial selalu diserbu para pencari kerja. Salah satunya pameran bursa kerja yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan pada 22 sampai 23 Mei lalu. Salah seorang yang datang ke pameran bursa kerja ini adalah Putri. Meski hujan, Putri yang bulan lalu baru wisuda tetap datang mencoba peruntungannya. Di sini kan memang kita nggak tahu bakalan kayak gimana, bakal dapat atau nggak. Tapi kan setidaknya ada usaha. Daripada tidak berusaha ya mau kemana? Tidur di rumah kan salah juga. Ini antrean yang akan masuk ke ruang job fair. Bagaimana keadaannya di dalam? Karena kapasitas ruangan terbatas, Putri dan para pencari kerja lainnya harus menunggu di luar sampai ruangan bisa menampung mereka. Lorong-lorong di antara stan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan penuh sesak. Kenzi, yang 6 bulan lalu lulus kuliah, datang ditemani ibunya, Nelwanti. Takutnya dia depresi, mikirin, belum kerja, dan lain-lain. Jadi sebagai orang tua, kita cemas juga kalau anak tidak ada aktivitasnya di rumah. Nah, untuk orang tua di luar sana, zaman sekarang kan memang sulit ya mencari pekerjaan. Jadi sebagai orang tua, kita sabar aja dulu terhadap anak kita. Kenzi senang sang ibu bisa menemaninya, karena yang terpenting baginya adalah restu ibu. Untuk mencari kerja diantarin ibu nggak terlalu risih sih. Ibu juga ngeliat juga, nyari peluang juga buat saya gitu kan. Mencari lowongan pekerjaan yang terbaik tentunya. Namun pencarian mereka terhambat banyaknya orang yang datang mencari kerja. Selama 2 hari, bursa kerja yang diadakan Kemnaker ini dikunjungi lebih dari 22.000 pencari kerja. Atau lebih dari seperempat kapasitas Stadion Gelora Bung Karno. Dari jumlah itu, hanya 912 orang yang masuk tahap wawancara langsung. Sementara itu, Putri dan Kenzi masih belum beruntung. Sebenarnya karena rasa penasaran juga sih, Mas. Penasaran kan, ada apa sih ini, maksudnya kayak ada kesempatan nggak kira-kira. Wah, untuk peluang dengan angka pengangguran yang tinggi tentunya akan menipis ya. Apa yang dikhawatirkan Kenzi tertuang dalam catatan BPS. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,28 juta jiwa, atau naik 1,1% jika dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 4,7%. Bukan sekadar angka loh, IMF memproyeksikan pada 2025 ini, angka pengangguran di Indonesia mencapai 5%, kedua tertinggi di kawasan Asia, setelah Cina yang 5,1%. IMF juga memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2026 naik lagi, jadi 5,1%. Pemerintah berjanji akan menyediakan lapangan pekerjaan dengan memetakan potensi pekerjaan di beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor pertanian, yang kata pemerintah akan menyerap 890.000 tenaga kerja. Dan untuk mempermudah proses pencarian kerja, Kemnaker juga bilang, kita berharap mitra industri kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. jadi bagi yang sedang cari kerja, tetap semangat.